warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bil fa'il wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas 1 yang insyaallah dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelas 1 yang insyaallah dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam merupakan kita haturkan baginda dari lisan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang menerang seperti saat ini. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya, keluarganya, maupun sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muslimin selaku guru pengajar fikih kelas 11 dan teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alif Fadila dari absen 4. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Muslimin untuk mempersiapkan saya membawakan podcast yang berjudul pentingnya menghemat waktu. Allah telah mengatur hidup para hambanya, maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang soleh, yang rajin, yang sogan, socan, marilah kita disiplin dan kita dalam mengatur waktu. Orang yang dapat mengatur waktunya akan mudah dalam menjalankan aktivitas dalam kesehariannya, karena orang tersebut telah mengatur dan telah menata rapi aktivitas dalam perharinya. Selain itu dalam perkembangan zaman yang pesat seperti saat ini, kita dapat menggunakan teknologi yang canggih untuk menghemat waktu. Contohnya, misalnya kita dapat menggunakan Google ataupun AI untuk mencari jawaban yang tidak ada dalam buku. Daripada kita menunggu jawaban dari teman untuk harinya, mendingan kita bisa menggunakan handphone untuk mencari jawaban. Lalu selanjutnya dalam memasak, kan zaman sekarang tuh sudah banyak ya teknologi dalam memasak. Contohnya seperti Magicom. Yang seperti kita tahu dulu, Magicom tuh cuma bisa buat nasi. Tapi kalau zaman sekarang, Magicom dapat banyak digunakan multifungsi, apa benar? Bisa kayak ngukus makanan, terus bisa buat nasi goreng juga, cuma masukin kecap, ayam, gitu doang. Lalu selanjutnya kita dapat menggunakan teknologi untuk menghemat waktu. Contohnya ada dalam berbelanja. Dalam berbelanja kita dapat menggunakan aplikasi online untuk memesan dan membeli barang tersebut tanpa harus jauh-jauh ke toko tempat kita yang mau kita beli barangnya. Terus juga tidak terlepas kita sebagai hamba Allah, kita juga jangan lupa untuk berbuat baik dan mengamalkan kebaikan kepada orang sekitar, sebagaimana dalam surat Al-Asr yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, dan demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik serta orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Maksud dari surat tersebut adalah orang tidak mengamalkan kebaikan ataupun mengingatkan temannya dalam kesabaran akan dalam kerugian besar. Begitu juga dalam menghemat waktu. Contohnya dalam kerugian besar tidak melakukan kebaikan pada orang lain. Misalnya Ataya menemukan orang yang kekurangan di jalan. Sebenarnya Ataya itu membawa duit yang banyak, tetapi Ataya lebih memilih untuk dugem di klub-klub. Maka Ataya adalah kerugian besar karena siapa tahu orang miskin tersebut ternyata sedang sosial eksperimen yang bisa saja dia membawa duit banyak. Nah, itu dia kerugian besar kan. Begitu juga ada misalnya ideal mendapatkan banyak tugas dalam sekolahnya. Terus juga ideal berpikir seperti ya sudah nanti saja ngerjain tugas-tugasnya, aku mau main hok dulu, main ML dulu, FF. Terus ya udah akhirnya sebelum H-1 tugas itu dikumpulkan, ternyata si ideal malah bingung sendiri
karena ya tugasnya banyak banget, dia pusing. Terus ya udah dia tidur aja, terus ngerjainnya pas hari H-nya sama temen-temennya. Nah, idea termasuk kerugian besar karena belum tentu tugas dari idea tersebut tidak selesai kan. Jadi guru pasti bakal ngasih nilai jelek dia. Maka dari itu sebaiknya kita sebagai umat muslim harus disiplin dalam mengatur waktu ataupun time management. Kita harus pintar dalam mengatur waktu, menghemat waktu, dan juga jangan lupa untuk berbuat baik kepada teman-teman, karena selain untuk diri sendiri, kebaikan tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain ya. Ya hablum minanas, hablum minallah. Jadi kayak hubungan baik kepada manusia, hubungan baik juga kepada Allah. Mungkin podcast yang seperti itu aja dapat saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Semuanya kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.